Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trianto Panji Purnomo. Terima kasih kepada anak-anakku. Hari ini kita kembali lagi masuk ke mata pelajaran fisika. Ini bab terakhir nih di di materi kalian, yaitu ini di mata pelajaran fisika ya, yaitu manfaat dan dampak radiasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kan banyak di kalian tuh pasti berpikir adalah gelombang elektromagnetik cuman apa ya? Hanya eh, hanya ininya aja kan apa radiasinya aja, terus atau misalkan dampak kekurangannya aja, tapi padahal dari elektromagnetik itu banyak sekali positifnya atau manfaatnya gitu. Nah, apa aja manfaatnya itu adalah eh, kita bahas atau kita kupas tuntas hari ini. Tapi sebelum kalian masuk ke dalam bab terakhir ini, kalian pastikan dulu bahwa mata pelajaran lainnya atau tugas-tugas sebelumnya sudah dikerjakan semuanya gitu. Saya berharap nanti pada saat kenaikan kelas tidak ada nilai-nilai yang dibawa KKM. Oke? Oke, kita masuk aja ya. Pengertian dari radiasi elektromagnetik. Nah, apa sih radiasi itu? Kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, kan salah satu contoh juga di dalam kehidupan sehari-hari misalkan nih, kayak misalkan handphone itu kalau pada saat kita cas itu ya, itu kita lagi ngecas gitu ya. Lagi ngecas itu kita bahaya banget kalau kita misalkan membaca atau kita mendengarkan musik gitu. Kenapa? Karena itu ada arus yang masuk. Bayangin arus itu masuk ke dalam handphone dan itu masuk ke dalam gendang telinga kita gitu. Atau misalkan mata kita gitu yang sedang melihat. Nah, itu radiasi banget gitu. Radiasi elektromagnetik. Itu salah satu contohnya. Nah, tadi kita udah ngomongin beberapa kelemahan atau radiasi dari elektromagnetik. Padahal elektromagnetik itu banyak loh manfaatnya. Contoh nih yang banyak nggak kalian ketahui. Contoh gelombang radio. Gelombang radio adalah untuk ya untuk komunikasi satelit gitu loh. Bayangin kan di gelombang radio itu ada UHF, ada FHF kan. Nah, itu bisa kita pakai sebagai komunikasi di satelit gitu. Kalau di rumahnya orang tuanya masih punya yang HT gitu ya, HT yang nah itu komunikasinya UHF dan FHF gitu. Gelombang komunikasinya itu. Oke, terus lalu gelombang mikro. Nih, gelombang mikro, satu yang tanpa sadar kalian tidak ketahui adalah untuk pemanas microwave. Nah, microwave itu adalah memakai gelombang mikro. Yang kedua, radar. Nah, gelombang radar. Nah, kalian tahu nggak radar itu dipakai buat apa? Radar itu dipakai pada saat di tower itu kalian untuk mendeteksi bahwa kapal satu dengan kapal yang lainnya di udara itu tidak bertabrakan, itu memakai komunikasi radar. Nah, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Bayangin, gelombang mikro juga bisa mengukur kedalaman laut. Ya, terus kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu dipakai untuk rangkaian televisi, gitu. Oke? Nah, sinar inframerah. Nah, ini kalian pasti tahu kan, sinar inframerah tuh buat apa aja sih? Nah, satu, untuk bisa buat terapi kesehatan. Rata-rata ini berhubungan sama dunia kesehatan ya, kalau sinar inframerah. Contohnya adalah untuk terapi fisik, penyakit cacar, encok gitu kan. Fotografi. Nah, kalau kalian pernah di-scan tuh, nah, di-scan misalkan di ronsen, nah, seperti itu. Nah, terus lalu digunakan pada remote control. Tuh, remote control nih. Jangankan remote control, handphone kalian itu yang bisa buat apa itu? Nyalain AC, nyalain TV, itu dari inframerah loh. Handphone apa sih itu mereknya?
Xiaomi ya. Nah, itu handphone Xiaomi yang ada infrarednya itu luar biasa kegunaannya. Yaitu untuk tadi saya bilang bisa nyalain TV, bisa nyalain AC gitu loh. Nah, itu kelebihan-kelebihannya. Nah, bahkan di bidang militer pun itu adalah dibuat untuk teleskop inframerah, yaitu untuk melihat di tempat yang gelap. Jadi, inframerah itu bisa melihat pada saat keadaan gelap gitu. Jadi, kalau biasanya dipakai militer itu biasanya untuk mengintai gitu loh. Oke, itu lalu sinar tampak. Nah, sinar tampak itu yang pertama adalah untuk membantu penglihatan manusia. Salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Oke. Lalu selanjutnya adalah sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet itu biasanya di tumbuhan itu untuk proses fotosintesis. Fotosintesis kamu tahu nggak sih? Itu apa proses dalam tumbuhan untuk membuat makanan ya. Jadi itu kalau nggak ada sinar ultraviolet tersebut, ya si tumbuhan akan mati. Kenapa? Ada tumbuhan yang dia kalau ada sinar matahari itu harus ditaruh di sinar matahari. Jadi dia kalau ditaruh di dalam terus dia mati gitu. Karena dia tidak ada proses membuat makanannya gitu. Akhirnya apa? Dia layu dan akhirnya apa? Mati gitu ya tumbuhannya. Seperti itu. Membantu pembentukan vitamin D pada manusia. Nah, nih kenapa kali ada orang yang berjemur seperti itu? Ya ini salah satunya adalah membantu pembentukan vitamin D gitu ya. Dengan peralatan khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman. Tuh, lihat. Membunuh kuman. Sinar ultraviolet itu bisa membunuh kuman, ya. Nah, biasanya juga kalau kalian lihat di bank, lihat di minimarket, itu kalian kalau ada duit 100 ribuan, 50 ribuan itu biasanya di-scan dulu tuh. Pakai apa? Itu namanya sinar ultraviolet. Untuk kalau kita kan manual itu di terawang-terawang. Kalau pakai sinar ultraviolet tanpa harus di terawang dia terlihat seperti itu. Nah, lalu sinar X. Nah, nih, sinar X itu adalah sinar ronsen. Kalau tadi untuk fotografi, sinar ultraviolet bisa buat fotografi, ini ronsen. Nih, dimanfaatkan di bidang kesehatan atau kedokteran untuk memotret organ-organ dalam tubuh. Jadi misalkan nih kalian habis jatuh, terus kok kayaknya sakit mulu ya gitu, tangan kok sakit mulu gitu. Kok kayaknya gerak dikit linu, gerak dikit linu. Lalu kalian ke dokter tuh, pasti kalian disuruh ronsen. Nah, pakainya itu sinar X ya. Nah, itu nanti di-scan, lalu nanti kelihatan tuh di situ ada retak, ada patah, ada geser gitu. Nanti terlihat di situ. Oke, lalu sinar gamma terakhir ya. Sinar gamma itu dimanfaatkan dunia kedokteran untuk terapi kanker. Nah, ini ya, ini baru untuk terapi ya. Jadi belum sampai ke penyembuhan gitu ya. Dimanfaatkan untuk sterilisasi peralatan rumah sakit, untuk steril makanan, bahan makanan kaleng, untuk membuat varietas tanaman unggul. Nah, jadi ini fungsi dari sinar gamma. Nah, tadi kita udah ngomongin manfaat dari macam-macam sinar tuh. Tadi ada sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, dan lain-lain. Nah, sekarang apa sih Pak bahayanya? Nah, satu, pada manusia bisa menyebabkan kanker kulit jika kita sering-sering terkena oleh sinar ultraviolet gitu. Nah, jadi gini, berjemur itu bagus. Tapi kalau misalkan kamu berjemur dari pagi sampai sampai siang bolong sampai jam apa itu ya? Sampai jam taruhlah sampai jam 2 lah ya. Sampai jam 2 tiap hari kamu lakuin terus, ya bisa kanker kulit juga gitu loh. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik gitu loh. Oke. Lalu pada tumbuhan, radiasi UVB dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tambahan menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Sebagai akibatnya hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. Jadi contohnya gini, kamu pernah nggak denger padi itu gagal panen?